Puji Tuhan saudara, pada malam hari ini kita bersyukur kembali bisa berhimpun bersama-sama, kita beribadah bersama-sama, dan kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam doa, belum kita mulaikan ibadah pada malam hari ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami berhimpun bersama-sama kembali beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami serahkan acara ibadah pada malam hari ini dari awal sampai tamatnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Tuhan, adakan kegerakan besar, adakan mujizat-Mu Tuhan, supaya Tuhan ada damai sejahtera. Kami semua bisa menikmati Tuhan hadirat-Mu dan mujizat-mujizat di dalam acara sepanjang kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami perahlaskan doa kami. Amin. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Serahkanlah hidupmu padanya. Percayalah Tuhan
memberi kedamaian abadi. Saya akan sampaikan firman Tuhan di dalam hal Tuhan bertanggung jawab terhadap umatnya. Di dalam hal ini saya sampaikan, saudara, bukan sekedar Tuhan jadikan kita ini menjadi umat, ya. Memang kita ini orang percaya, disebut umat, ya, umatnya Tuhan dalam Alkitab. Tetapi saudara, tidak semua orang percaya itu dijadikan umat. Yang di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan menjadikan umat kesayangan. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Ulangan 14 ayat yang kedua. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Puji Tuhan, saudara, luar biasa Tuhan jadikan kita. Firman Tuhan katakan kita ini bukan sekedar umat biasa saja, tetapi umat kesayangan, ya. Umat kesayangan Tuhan. Jadi saya katakan tadi, tidak semua orang percaya menjadi umat, ya mungkin disebut ya umat Tuhan, tetapi apakah kita sudah benar-benar menjadi umat kesayangannya Tuhan atau belum, ya. Dan saudara, kalau kita benar-benar sudah menjadi umat kesayangan Tuhan, saya tekankan sampaikan, ya, kalau umat kesayangan Tuhan itu tentu orangnya itu hidupnya percaya dan setia kepada Tuhan, ya. Orang itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan pasti menjadikan kita menjadi umat kesayangannya. Kalau seorang anak disebut anak kesayangan, ya, luar biasa, tentu senang sekali, ya. Segala kebutuhannya dicukupi. Tentu orang tua itu sangat memperhatikan anak itu, sebab anak itu disebut anak kesayangan, sangat disayang. Demikian juga saudara, kalau kita menjadi umat kesayangan Tuhan, ya, Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan selalu akan memperhatikan, dan tadi saya katakan, saya menyampaikan dalam hal Tuhan bertanggung jawab atas terhadap umatnya. Tuhan, kita akan lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Tuhan sangat bertanggung jawab terhadap umat kesayangannya. Katakan kita semua ini bukan sekedar jadi orang yang percaya dan sebagai umat, tetapi Tuhan katakan kita dijadikan umat kesayangannya. Jadi pasti, ya, apa saja seperti anak kesayangan itu dicukupi, diperhatikan. Nah saudara, kalau kita ini benar-benar menjadi umat kesayangannya, Tuhan itu, kita akan lihat contoh dalam Alkitab, Tuhan itu sangat bertanggung jawab atas umat kesayangannya. Seperti orang tua sangat bertanggung jawab memperhatikan, memenuhi segala kebutuhan anak kesayangan. Kalau kita benar-benar menjadi umat kesayangannya, saudara, kita ini harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita harus menjadi orang yang setia, ya. Kalau kita, Tuhan memandang kita menjadi orang yang hidup setia kepada Tuhan, pasti Tuhan itu menjadikan kita umat kesayangannya, dan kita akan sangat diperhatikan, ya. Tuhan sangat bertanggung jawab akan kehidupan kita. Jadi saudara, jangan kita khawatir, ya, mengenai kehidupan kita. Kalau kita benar-benar menjadi umat kesayangan Tuhan, di dalam segala hal, ya, kita tinggal berseru berserah, sepertinya yang tadi katakan, berseru dan berserah, ya. Tuhan akan memberikan kedamaian. Percaya
Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan ya tentang Tuhan menjadikan umat kesayangannya. Sekali lagi saya bacakan ayat tadi. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi ini. Mari saudara, kalau kita ingin menikmati, merasakan tanggung jawab Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau berusaha menjadi umat kesayangan Tuhan. Bagaimana kita harus hidup dekat kepada Tuhan, setia dan percaya sungguh-sungguh, itu kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita sudah dipandang Tuhan menjadi umat kesayangannya, maka Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Saya akan memberikan contoh yang pertama di dalam kehidupan Elia ya. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita lihat contohnya. Tuhan sangat bertanggung jawab kepada kehidupan Elia ini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kita teruskan ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Di sini kita lihat betapa tanggung jawab yang luar biasa Tuhan terhadap Elia. Karena Elia itu seorang yang setia, dekat kepada Tuhan. Hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita lihat, karena Elia ini menjadi umat kesayangan, maka Tuhan sangat bertanggung jawab. Di saat masa kelaparan, Tuhan tidak akan membiarkan Elia kelaparan. Ada juga masa-masa kelaparan, masa-masa krisis, ya orang susah makan. Tetapi bagi kita, saudara, kalau kita benar-benar menjadi umat kesayangan Tuhan, jangan kita khawatir. Tuhan akan pelihara kehidupan orang-orang yang menjadi umat kesayangannya seperti Elia. Elia ini dalam masa kelaparan dipelihara Tuhan. Tuhan katakan supaya Elia ini pergi berdiam di tepi sungai Kerit. Kalau kita pakai pikiran kita manusia, di tepi sungai Kerit itu ada apanya? Tidak ada apa-apanya kan? Tidak ada makanan, tidak ada orang jual makanan, tidak ada apa-apa. Tetapi kalau Tuhan perintahkan, sini kita lihat Elia itu melakukan perintah Tuhan. Ya, salah satu contoh yang baik, saudara. Kalau Tuhan itu dalam firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, apa saja yang kita dengar, ya, kita lakukan. Baik kita melalui membaca firman Tuhan di rumah kita masing-masing, atau kita mendengar di dalam acara ibadah, kita lakukan. Kita dengar apa yang Tuhan perintahkan. Di sini contohnya Elia. Karena Elia bertindak, melakukan. Tuhan perintahkan supaya berangkat ke sungai Kerit, di sepi sungai Kerit. Ya. Elia tidak melawan. Ya. Kalau Elia melawan, ya tidak melakukan, bisa saja. Ada apa saya disuruh tinggal di tepi sungai Kerit, tidak ada apa-apa. Tetapi Elia ini melakukan menurut firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan,
Dan satu hal yang nyata, Tuhan sangat bertanggung jawab. Tuhan mengirimkan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mengirimkan burung-burung gagak itu memberi roti dan daging pagi dan petang. Satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita tidak perlu takut, cemas apapun yang kita hadapi. Terlebih di dalam kehidupan kita akhir zaman. Ya, memang firman Tuhan, ada tertulisan firman Tuhan, akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar, ya. Kelaparan juga kita sudah sering dengar terjadi. Tetapi bagi saudara dan saya, kalau kita benar-benar mau berusaha menjadi umat kesayangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Apapun yang kita hadapi, ya, Tuhan sangat bertanggung jawab. Kita harus camkan hal ini. Tuhan bertanggung jawab. Kita akan lihat contoh-contoh yang lain. Kalau kita melihat contohnya dalam kehidupan Elia saja sudah nyata. Ya. Siapa yang bisa menyuruh burung, ya, untuk memberi makanan kepada Elia? Di mana burung itu bisa mengambil daging dan roti. Tetapi Tuhan itu berkuasa melakukan segala perkara. Tanggung jawabnya dinyatakan luar biasa. Elia dipelihara pagi petang. Ya. Tuhan perintahkan burung gagak. Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil. Kalau hal-hal yang mustahil itu memang, ya, tidak bisa kita pastikan, ya. Masa bisa makan roti dan daging di tepi sungai? Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di sini Tuhan pelihara, menyatakan tanggung jawabnya kepada Elia sebagai umat kesayangan Tuhan. Dan contoh yang kedua, ya, di dalam kehidupan orang buta, ya. Ada orang buta ini yang datang kepada Tuhan. Saat ada seorang buta ini ketemu dengan Tuhan, Tuhan menyatakan tanggung jawabnya yang besar kepada orang buta ini. Karena orang buta ini juga mau melakukan perintah Tuhan. Kita akan lihat, kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-7. Dan berkatalah kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya. Di sini ada orang buta yang Tuhan bertanggung jawab memberikan mujizat kesembuhan. Orang buta itu bisa melihat. Apa sebabnya? Orang buta ini adalah menjadi umat kesayangan Tuhan. Jadi Tuhan sangat bertanggung jawab. Mengapa saya sebut menjadi umat kesayangan Tuhan? Karena orang buta ini melakukan perintah Tuhan. Seperti tadi Elia. Elia melakukan perintah Tuhan. Jadi Tuhan menjadikan umat kesayangannya. Dan Tuhan bertanggung jawab memberi makan Elia. Dan di sini kita lihat Tuhan bertanggung jawab memberikan kesembuhan mujizat. Orang buta itu bisa melihat. Karena orang buta itu melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita ingin menjadi umat kesayangan Tuhan, mari dalam kehidupan kita setiap hari, kita terus berusaha melakukan firman Tuhan. Ada yang suka melawan, ya. Kita harus belajar seperti Elia, seperti orang buta ini melakukan firman Tuhan. Seperti orang buta itu melakukan firman Tuhan. Disuruh ke kolam Siloam, dia ikuti. Lakukan firman Tuhan itu. Padahal kalau melawan bisa. Ya. Saya ini sudah buta kok disuruh mencari kolam Siloam. Ya. Mungkin iya kalau ada yang menolong. Ya. Tapi ini orang buta ini berusaha dia sampai ke kolam Siloam.
Tuhan perintahkan basuh matanya ya, yang sudah diolesi dengan ludah dan tanah ya. Pada waktu itu memang Tuhan caranya mengadakan mujizat itu dengan bermacam-macam cara. Saya bukan hanya pernah mengalami ya mujizat Tuhan yang luar biasa, sering sekali saya alami ya. Kita bisa sering mengalami mujizat daripada Tuhan kalau kita ini mau berusaha melakukan firman Tuhan. Saya berusaha melakukan firman Tuhan, saya ini terlalu dalam segala hal ya. Saya menyerah ya. Nyanyian tapi kata berseru dan berserah ya. Dan tadi ya saya mengajak saudara menyanyikan nyanyian itu karena ada maksud saya ya, Tuhan itu kalau kita mulai penyerahan dan dalam segala hal kita harus berseru kepada Tuhan. Kita tidak perlu minta pertolongan manusia. Menyerah, pujian tadi katakan dia akan memberikan kedamaian abadi. Saudara, kedamaian itu sekarang itu mahal sekali. Dalam situasi sekarang ini mahal kedamaian. Tidak ada kedamaian, yang ada keresahan, kekhawatiran, ketakutan ya. Dan lagi hidupnya menghadapi krisis ya, merosot di dalam ekonomi, dalam hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tetapi saudara, kalau kita mau berserah ya, Tuhan akan menggantikan keresahan, kekhawatiran itu dengan kedamaian. Dan ujian tadi katakan kedamaian abadi. Tuhan tidak hanya memberi kedamaian hari ini, besok sudah tidak ada damai, tetapi kedamaian abadi. Kedamaian itu sulit sekali kita cari, tidak ada yang jual. Coba saudara kita datang ke satu mall besar pun, kalau kita tanya apa ada, ya saya mau beli damai, kedamaian. Ya. Mungkin kita ditertawakan, ya. Hanya ditertawakan. Tidak ada orang. Kalau saya yang namanya damai ada, toko damai saya pernah lihat. Tapi apalagi kalau tadi katakan damai surga ada dalam hati kita. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kalau kita cari, beli, biarpun mahal mau dengan uang, tetap tidak ada yang menjual damai surga. Ya. Nanti kita bisa diterapkan apa itu damai surga, ya, berbentuk apa. Ya. Jadi saudara, kedamaian dia sulit sekali kita cari, biarpun bisa kita mempunyai uang banyak, tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi hanya ada di dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita bisa menikmati, merasakan, menerima kedamaian itu, kedamaian yang kekal, kedamaian yang abadi. Sebab itu, saudara, kadang-kadang kita ya jemaat di sini ya seringkali nyanyikan Yesus dalam hati saya damai. Damai surga ada dalam hatiku. Itulah kerinduan kita, menikmati sebagai umat kesayangan Tuhan. Kita bisa menikmati damai sejahtera. Ya. Sebab dunia ini penuh dengan kesusahan, keresahan, kekhawatiran, ketakutan. Ya. Tidak ada hal-hal yang menyenangkan. Dan kita akan melihat kedamaian, ya, mukjizat apa saja akan diberikan kepada kita. Itulah merupakan tanggung jawab Tuhan kepada umat kita, umat kesayangannya. Jadi saudara, yang penting kalau kita ingin menjadi umat kesayangan Tuhan, mari kita mau percaya sungguh-sungguh, setia, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita bisa menjadi umat kesayangan Tuhan dan kita bisa menikmati tanggung jawab Tuhan terhadap kehidupan kita. Saya sering sekali mengalami, saudara, saya sampai terharu. Tuhan terlalu tanggung jawab dalam kehidupan saya. Kalau kita mengandalkan manusia, tidak ada yang bisa diandalkan. Saya akan memberikan contoh seterusnya tadi dalam kehidupan orang buta. Dan contoh seterusnya dalam kehidupan orang lumpuh. Kita dapat baca di dalam Lukas pasal yang kelima, dalam kehidupan orang lumpuh, Tuhan bertanggung jawab atas orang lumpuh ini bisa berjalan.
Lukas 5 ayat 24 dan 25. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berpulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Di sini kita lihat kehidupan orang buta itu juga melakukan firman. Tuhan katakan bangun dan angkat tempat tidurmu. Kalau orang buta itu mau melawan bisa, saya ini lumpuh, kok disuruh bangun aja tidak bisa, malah mengangkat tempat tidur. Itu hal yang mustahil. Memang bagi Tuhan itu semua hal-hal yang dilakukan itu mustahil, ya. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk akal manusia. Tapi ini kita lihat orang lumpuh itu melakukan firman Tuhan. Dia mau bertindak. Ya. Dalam segala hal, mari saudara, kalau kita sudah berseru menyerah kepada Tuhan, berseru dan berserah, kita mau bertindak Tuhan, bertindak melakukan perintah Tuhan. Kalau kita baca Alkitab di rumah atau kita dengar firman di dalam acara ibadah, kita dengar bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan katakan, tapi kita harus berusaha menjadi pelaku firman. Kita mau melakukan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Memang firman Tuhan itu tidak cocok dengan kehendak kejagingan kita, selalu berlawanan. Ya. Maunya manusia itu hidupnya menjurus kepada perbuatan dosa. Tetapi kita lihat berapa contoh ininya sudah. Tadi Elia, orang buta dan orang lumpuh. Saya akan memberikan contoh lagi di dalam kehidupan janda Sarfat, ya. Kita akan melihat dalam kehidupan seorang janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saya tidak akan bacakan semua. Kita sudah lihat di sini ada seorang janda yang mau diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Pada waktu itu di daerah itu masih kelaparan. Padahal sungai Kerit itu sudah kering, ya. Dan Tuhan pakai dengan cara lain. Makanya saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang menyusahkan, ya, umpamanya salah satu contoh saja dalam ekonomi sekarang ini, banyak orang yang sulit untuk bekerja, ekonominya, tokonya sepi, terjadi juga dalam kehidupan jemaat. Kita harus yakin Tuhan berkuasa memerintahkan berkat dengan cara lain. Tidak harus apa yang dikerjakan. Seperti Elia ini. Kalau sungainya kering, ya, tidak ada makanan, Tuhan bisa bertindak dengan cara lain. Memerintahkan seorang janda miskin. Di situ dikatakan, dalam baca ayat-ayat sebelumnya, janda itu hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia katakan, ini akan diolah untuk makanan dia, janda itu beserta dengan satu anaknya, dan besok saya akan mati.
Itulah pernyataan dari janda. Dia katakan akan mati, tetapi dalam Tuhan ya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Elia perintahkan, buatkan dulu ya. Jadi Elia memerintahkan ya. Ini janda Sarfat ini melakukan perintah Tuhan melalui Elia ya. Kalau janda ini juga melakukan selama masa kelaparan, tepung dan minyak itu tidak habis-habis. Tidak habis-habis, mukjizat terjadi. Jadi kita lihat juga Tuhan sangat bertanggung jawab ya, kepada seorang janda miskin ini. Karena janda itu menjadi umat kesayangan Tuhan. Ya. Kalau janda itu bukan menjadi umat, ya saya kira tidak mau melakukan perintah Elia. Meskipun janda itu tahu Elia ini seorang nabi, tapi tidak mungkin dilakukan. Nah saudara, inilah kita bisa mengetahui, lakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita yakinkan ya, Tuhan sudah menjadikan kita umat kesayangan Tuhan. Kalau beban kita berat, persoalan berat, kesusahan kita besar ya, kita ingat dan kita ucapkan, Tuhan, saya ini umat kesayangan ya. Ucapkan, Tuhan dengar dan Tuhan tidak membiarkan kita. Kalau seringkali saya mengalami, kalau saya ucapkan, Tuhan menyatakan. Kadang-kadang memang memerlukan waktu, kadang-kadang langsung. Ya. Langsung apa yang saya ucapkan terjadi. Jadi saudara, kita mau berusaha menjadi umat kesayangan Tuhan. Supaya kita boleh menikmati, merasakan tanggung jawab dari Tuhan yang luar biasa. Kalau manusia mengatakan saya yang tadi tanggung jawab nanti ya kamu perlu apa, itu hanya terbatas. Kemampuan manusia sangat terbatas, tapi kemampuan Tuhan tidak ada batasnya. Dan manusia menolong kita, memberi janji tanggung jawab itu dalam hal-hal yang mampu dilakukan. Kalau Tuhan tidak ada hal yang tidak mampu. Tuhan selalu menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah saudara, kita sudah lihat beberapa contoh ini yang baru saja kita lihat dalam kehidupan janda Sarfat. Satu contoh lagi saudara, di dalam kehidupan Daud. Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan Daud. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 17. Ayat 45 dan yang ke-50. Saya tidak akan bacakan seluruhnya, tapi saya hanya bacakan beberapa ayat saja. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yang dimaksud orang Filistin itu adalah Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel. Yang kau tantang itu. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bayangkan saudara, Daud ini menghadapi Goliat ya, tentara panglima perang yang besar, yang kuat. Sebenarnya Daud harus mati ya. Mati terbunuh, itu sudah pasti. Tetapi ini kita lihat tanggung jawab Tuhan. Kalau Tuhan akan melindungi Daud ya. Tuhan sudah merencanakan Daud ini akhirnya menjadi raja, pimpinan bangsa Israel. Di sini kita lihat tanggung jawab Tuhan menyelamatkan Daud dengan cara mujizat, hanya dengan batu, umban dan batu bisa mengalahkan Goliat. Dan Daud ini membunuh Goliat ini tanpa pedang di tangan. Pedang saja tidak bawa dia. Hanya pengali-ali ya.
umban dan batu. Nah, saudara-saudara, tanggung jawabnya Tuhan luar biasa dalam kehidupan Daud. Daud itu bukan orang fasik, bukan orang yang hidup di luar Tuhan, tapi Daud juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Daud menjadi umat kesayangan Tuhan. Daud adalah orang yang tidak hidup di dalam dosa. Dia selalu melakukan perintah daripada Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan dia harus maju, perang melawan Goliat, dia lakukan. Meskipun secara manusia, dia pasti mati. Tapi di sini kita lihat tanggung jawab Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyelamatkan Daud. Ya. Bukan Daud yang mati, tetapi Goliat yang mati. Inilah saudara kita lihat firman Tuhan pada malam hari ini sudah menunjukkan beberapa contoh tanggung jawab yang besar. Tuhan sangat bertanggung jawab, sangat-sangat bertanggung jawab terhadap umatnya. Dikatakan umat kesayangan Tuhan. Mari saudara, apa ada di antara kita yang merasa saya belum jadi umat kesayangannya? Berusaha saudara, kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau hidup dekat kepada Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan. Maka kita akan dijadikan umat kesayangan Tuhan. Dan apa yang kita butuhkan ya, saat ini ya, terutama dalam hal yang kecil saja, damai, kedamaian. Kita tidak bisa beli dengan uang, kita tidak bisa cari di mana itu kedamaian, tapi hanya ada di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, kita akan camkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sudah melihat beberapa contoh. Kita akan berusaha menjadi umat kesayangannya. Dalam segala hal kita hanya berseru dan berserah. Tuhan akan memberikan kedamaian sekarang ini yang sulit sekali dicari. Ya. Orang hanya susah resah, ketakutan, kekhawatiran dengan virus. Tetapi bagi saudara dan saya, jangan takut. Ya, kita umat kesayangan Tuhan. Kita jaga, dipelihara. Tuhan tanggung jawab. Ya, melepaskan firman Tuhan dalam Mazmur 91 juga dikatakan kita akan ya, penyakit ganas tidak akan menimpa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan naikkan pujian sebelum kita masuk di dalam doa.
masuk dalam doa untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Dan kita akan masuk dalam doa. Kita bersama-sama berdiri. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu pada tamatnya kebaktian ini Tuhan. Marilah Tuhan kuatkan dan hiburkan kami dengan firman-Mu. Engkau bicara terus menerus dalam hati pikiran kami, anak-anak jemaat-Mu, kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu tempat ini. Tuhan, ingatkan kepada kami semua supaya kami tidak resah, susah, gelisah menghadapi akhir zaman ini. Tapi Tuhan, kami selalu ingat bahwa kami, Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kami umat kesayangan-Mu Tuhan. Engkau bertanggung jawab melakukan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, terutama keselamatan Tuhan. Engkau akan menjamin keselamatan kami. Nah, apabila Engkau datang kembali Tuhan, kami akan memasuki dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bertanggung jawab dalam segala hal. Sebab itu Tuhan, Engkau akan membawa kami untuk Tuhan lebih setia kepadamu, hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan hidup dalam melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Tuhan, kami mohon dalam nama-Mu, jamah kami satu persatu. Tuhan, kami hamba-Mu dan seluruh jemaat tempat ini Tuhan, mau menjamah kami satu persatu. Engkau akan curahkan berkat-Mu Tuhan. Supaya sebentar kami semua akan pulang tidak dengan hampa, tapi kami boleh membawa berkat-Mu, mujizat-Mu. Tuhan, damai sejahtera dari sorga Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Kau tahu keberadaan kami semua Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi beban, kebutuhan Tuhan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu, berkat secara jasmani, terutama berkat-berkat rohani, kekuatan iman, hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Kau tahu keberadaan kami masing-masing Tuhan. Kami yakin Kau akan ambil alih Tuhan. Kau sangat bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Kau tolong Tuhan, singkirkan segala kekhawatiran, keresahan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Kau sudah menjamah kami satu persatu Tuhan. Engkau akan tidak membiarkan kami pulang dengan hampa, tapi Engkau akan curahkan berkat-Mu. Sertai sebentar kami akan pulang dengan berkat-Mu, mujizat-Mu, damai sejahtera sukacita sorga. Kiranya kasih karunia Allah di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu pada minggu depan ya, tiap-tiap hari Minggu sore jam 5 kita akan berkumpul kembali di dalam mengikuti ibadah secara online ya. Tuhan memberkati kita semua.